Ya, shalom saudara-saudara. Shalom. Puji Tuhan. Saudara dan saya harus memahami sungguh-sungguh rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan di dalam kehidupan kita pada awalnya, kita ini hidup untuk diberkati Tuhan. Ya, jadi saudara dan saya jangan salah paham. Ya, kita dipanggil Tuhan untuk diberkati. Pertama-tama Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Tuhan, supaya kita berkuasa untuk seluruh muka bumi. Jadi, saudara, kenapa saudara ke gereja? Ya, saudara ke gereja bukan untuk dihukum. Saudara di gereja itu pada hari Minggu, saudara, hari pertama dalam minggu itu, saudara-saudara, supaya kita merayakan kemenangan Tuhan. Jadi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dan kebangkitan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu untuk memulihkan hak kita yang hilang. Hak apa yang hilang dari kehidupan kita? Tuhan katakan engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tanah yang engkau injak diberikan Tuhan kepadamu. Jadi itu adalah janji-janji Allah yang diberikan kepada kita. Jadi saudara-saudara, kita datang pada hari Minggu, hari pertama dalam minggu, saudara-saudara, dalam minggu itu adalah kita boleh merayakan kemenangan. Jadi saudara-saudara, jangan ada seorang pun yang datang di tempat ini dengan mata yang tidak bersinar-sinar, wajah yang tidak berseri-seri, ya. Itu menandakan, sebetulnya itu menandakan kondisi kita. Tuhan Yesus itu melihat loh saudara, kondisi murid-muridnya. Dia tahu persis kondisi murid-muridnya. Saudara-saudara, bagaimana kondisi kita itu tergantung keyakinan kita. Maka itu kita hari ini mempunyai tema keyakinan mencelikkan mata kita. Jadi kalau saudara punya keyakinan yang benar sesuai Alkitab, saudara, maka mata hati saudara atau pikiran saudara akan terbuka. Ya. Sebetulnya kenapa saudara wajah kita tidak berseri-seri, mata kita tidak bersinar-sinar? Ya, saudara, sebabnya jelas sih saudara. Saudara tidak berkeyakinan. Ya, siapa saudara? Ya, kita dipanggil Tuhan untuk apa saudara? Untuk diberkati. Jadi kita dipanggil Tuhan itu untuk diberkati. Jadi Yesus mati dan dibangkitkan supaya kita diberkati. Supaya kita mempunyai karakter yang baik dan diberkati Tuhan, ya. Jangan diberkati tapi karakternya jelek, ya. Berkarakter baik dan diberkati. Jadi saudara dan saya, kita harus paham sekali bahwa Allah memanggil kita untuk memberkati kita. Percaya Yesus dan diberkati, ya. Saudara harus tahu itu dulu. Jadi jangan saudara-saudara datang ke gereja, wajah saudara wajah yang tidak berseri-seri. Saudara, orang berseri-seri atau tidak itu kelihatan di wajahnya. Itu loh, kulit wajah itu kelihatan. Ya. Apalagi saudara, sinar mata saudara juga itu kelihatan. Ya, nggak bisa ditipu. Omongan saudara juga kelihatan. Dari cara saudara ngomong itu kelihatan. Nada saudara itu kelihatan. Dan gerak-gerik saudara, tenaga saudara, ya itu kelihatan. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus mau katakan kepada kita semua, kita dipanggil untuk diberkati Tuhan. Nah, gimana kalau saudara kok tidak menampilkan seperti yang dikatakan tadi? Berarti saudara tidak punya keyakinan. Oh, saya udah ikut Yesus lama. Oke, betul. Mungkin saudara sudah berkeyakinan. Tapi saudara pikiran saudara tertutup. Saya mengatakan mencelikkan mata kita, artinya pikiran saudara tertutup. Ya,
Yang saya maksud mata itu pikiran saudara. Pikiran saudara tertutup. Tertutup oleh apa? Masalah. Ya. Oke, next. Nah, kita akan lihat di paragraf 2. Saudara bisa lihat di paragraf 2. Nah, saudara, ini teknik dari Tuhan Yesus melihat murid-muridnya, mencari sumber masalahnya itu apa dan bagaimana penyelesaiannya. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara lihat ya saudara, orang bermasalah itu bisa dilihat dari emosinya. Ya. Emosinya paragraf 2 saya kasih poin 2 ya. Saya nggak jelaskan atas dan bawahnya, tapi emosi itu saya kasih poin 2 ya. Emosi itulah yang harus dilihat orang itu. Ya. Jadi saudara bisa lihat emosi saudara kayak apa. Ya. Emosi. Nah, jadi Tuhan Yesus itu lihat murid-muridnya, dilihatnya saudara-saudara dari surga. Ya, Tuhan Yesus waktu itu masih di bumi, tetapi dia sudah bangkit. Saudara, roh Yesus dan Tuhan Yesus sendiri itu lihat emosi daripada murid-muridnya. Ya, saudara-saudara. Nah, dengan melihat emosi dari murid-muridnya, dia tahu apa yang dipikirkannya. Nah, saudara-saudara, kita akan lihat bagaimana cara Tuhan Yesus melihat emosi dari murid-muridnya dan apa yang terjadi di dalam pikirannya. Saudara, kalau orang punya masalah pasti beremosi. Betul apa salah? Iya, betul. Ya, emosinya kelihatan, saudara-saudara. Entah emosinya jadi pendiam, atau emosinya jadi marah, atau emosinya jadi takut. Ya, pokoknya emosi itu menggambarkan keyakinan saudara. Ya, jadi saudara dilihat oleh Tuhan emosi saudara. Setelah Tuhan lihat emosi saudara, Tuhan lihat pikiran saudara itu ada apa. Ya, oke, saya tidak jelaskan. Next. Nah, kita mempunyai tema, saudara-saudara. Tema kita apa tadi? Keyakinan mencelikkan mata kita. Keyakinan mencelikkan mata kita. Ya, saudara-saudara. Sementara saudara dengar firman Tuhan ini, saudara yakin atau tidak yakin? Ya, saudara-saudara, kalau saudara yakin, itu pikiran saudara terbuka. Ya, saudara, kalau maaf maksud saya. Jadi kalau saudara yakin, ya, kalau saudara yakin, mata saudara terbuka, maksudnya pikiran saudara terbuka. Tapi kalau saudara tidak yakin, pikiran saudara tertutup. Kayaknya tertutup semuanya ajamu, semuanya tertutup bagi hidupku. Ya, tapi kalau saudara yakin, selalu ada jalan keluar dalam setiap masalah. Amen. Bisa nangkap saudara? Amin. Amin. Nah, begini. Kalau saudara di sini sebetulnya saya mengambil satu, saudara lihat di sini, masalah itu membutakan kehadiran Yesus. Jadi kalau saudara punya masalah, itu kayaknya Yesus itu enggak kelihatan. Sekarang saya tanya, Yesus kelihatan enggak saudara? Enggak. Enggak. Yesus itu kelihatan di dalam rohmu. Saya didiami oleh Yesus melalui Roh Kudus. Saya didiami, saya disertai. Nah itu saudara, kalau saudara itu punya keyakinan, tapi seringkali masalah itu membuktikan kehadiran Tuhan Yesus di dalam roh kita. Jadi kita nggak ngerti itu kayak ada Tuhan. Ya, kita nggak tahu kalau kita disertai Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, masalah itu membuktikan kehadiran Tuhan. Saudara bisa lihat di ayat 16, coba ayat 16 ya. Saudara, ini di dalam kitab Lukas pasal ke-24 ayat yang ke-16. Ya, saudara lihat di layar saja kalau saudara nggak punya Alkitab ya.
Tapi kalau saudara punya Alkitab, saudara boleh dibuka. Saudara-saudara, masalah itu membutakan kehadiran Yesus. Jadi saudara itu kayaknya nggak ada Tuhan, nggak ada Roh Kudus di dalam hidup saudara. Ya, jadi yang bilang itu siapa saudara? Pikiran saudara. Kayaknya nggak ada ini, kayaknya nggak ada. Ya. Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Ya, jadi ini ceritanya ada 2 murid Tuhan Yesus dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Ya, saudara-saudara, salah satu dari 2 murid Tuhan Yesus itu namanya Kleopas. Nah, saudara, ketika 2 orang ini berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, ke kampung, ke desa kecil, saudara-saudara, Tuhan Yesus itu waktu itu datang bersama-sama dengan dia, ya, jalan bareng, ngomong bareng, ya. Tetapi karena murid-muridnya itu tidak tahu, saudara, karena dia tertutup dengan masalah, maka dia tidak menyadari ada Yesus di situ. Saudara sadar nggak ada Yesus di dalam hatimu? Sadar. Antara sadar nggak sadar, ya kan. Nah, kalau saudara yakin betul ada Yesus dalam hidupmu, pikiran saudara terbuka, tek, ada Yesus dalam hidupku. Ya, saudara-saudara, saya ini ada jemaat. Ya, jemaat ini dia diganggu setan, saudara-saudara. Ya, dia diganggu setan dan kemudian setan ini membuat tubuh daripada ibu ini, saudara-saudara, itu jadi benjol-benjol. Ya, kadang benjol di punggung, kadang benjol di muka, kadang benjol di tangan. Ya, jadi dulu waktu dia itu depresi sudah pulih, saudara-saudara. Ya, tetapi setelah itu dia merasa mendapat gangguan lagi, yaitu badannya pada benjol-benjol. Tidak saja badannya yang benjol-benjol, saudara, tapi anak-anaknya yang masih kecil juga diganggu. Dan tidak itu saja, hubungan keluarganya juga diganggu, ya, saudara-saudara. Jadi saya bilang sama dia, kamu sebetulnya yakin enggak kalau kamu berdoa itu telah menerima? Sudah hopeless om, udah hopeless, ya, oke. Kalau udah hopeless, oke. Kemudian dia cerita, itu setannya itu perempuan. Kalau dulu setannya itu ular, sekarang setannya itu perempuan sama anak kecil. Nah, saya berharap saudara ini yang suka nyanyi-nyanyi di depan begitu, ya, ayo ke sana layani. Iya dong. Yesus berkuasa. Yesus berkuasa. Yuk buktiin kalau Tuhan ada di dalammu. Sono pergi. Ya kan? Buktiin bahwa Yesus itu berkuasa. Engkau dan aku disertai Tuhan. Nah, setelah saya katakan, oke, saya ke sana, oke om, saya ngobrolin sama suami. Akhirnya dia bilang, oke, saya tunggu. Ya. Jadi saudara-saudara, kita harus tahu kalau saudara itu punya keyakinan, saudara itu tertantang, ya, tertantang dengan setan itu. Ya. Jangan saudara diem aja, ya kan? Jadi yang song leadernya yang menggelegar-gelegar itu mesti dicoba dulu, ya, Yesus. Ya, saudara-saudara, Yesus itu hidup, Yesus tinggal di dalam kita, Yesus berkuasa. Itu harusnya keyakinan. Tapi bagaimana keyakinan kita bisa hilang? Ya. Bagaimana keyakinan kita bisa hilang, saudara? Kalau ada masalah, bukan hilang, tertutup. Nah, diistilahkan di sini matanya sesuatu menghalangi mata mereka. Jadi pikiran mereka itu seolah-olah tertutup. Nggak bisa ngelihat ada setan.
Ya, saudara. Jadi sesuatu yang menghalangi mata mereka, pikirannya ketutup. Oke, ya, pikirannya ketutup. Sehingga tidak mengenal ada Yesus di dalam roh kita. Jadi saya suka sekali saudara-saudara, jangan masalah itu menutup pikiran kita sehingga keyakinan kita jadi hilang. Keyakinan murid-murid Tuhan Yesus itu jadi bukan hilang, ketutup. Ketutup karena apa? Pikirannya tertutup. Kenapa pikirannya tertutup? Karena masalah yang besar. Ya, masalah apa? Ya, nanti kita lihat. Balik lagi ke tadi. Nah, ya, jadi ingat masalah itu membutakan pikiran kita atas keyakinan dalam pikiran kita. Oke. Nah, supaya saudara nggak bingung, saya ajak lagi ngelihat tadi skema halaman 2. Nah, balik lagi, ya, saudara-saudara. Kalau saudara dan saya punya masalah, itu paragraf 2, nomor 2. Tuhan Yesus tuh lihat itu wajah murid-muridnya. Ya. Wajahnya kayak apa? Ya, saudara-saudara, jalannya kayak apa? Ngomongannya kayak apa? Ya, itu dilihat. Ya, jadi kalau saudara dan saya itu punya masalah, emosi kita pasti negatif, ya. Wajah, sinar mata, cara jalan, ya kan? Kalau saudara punya keyakinan dan tidak dihalangi sama masalah, saudara pasti akan jadi orang yang gesit. Matanya bersinar-sinar, wajahnya berseri-seri, jalannya juga kalau dibilang nggak nunduk, tetapi tengah dah. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus tuh lihat itu emosinya mereka. Maka itu Tuhan Yesus mulai nanya, apa yang kamu pikirkan? Ya, jadi kalau saudara menandai diri saudara atau menandai saudara-saudara yang lain, saudara-saudara, emosinya itu jelek, ya, negatif. Ya, saudara mesti tanya sama dia, yang kamu pikirin apa? Tuhan Yesus juga begitu, saudara-saudara. Ya, oke. Next, halaman 3. Nah, jadi saudara-saudara, yang harus itu gimana? Nomor 2, keyakinan harus sesuai dengan Alkitab. Ya, keyakinan kita harus sesuai dengan Alkitab. Ya, kalau keyakinan kita sesuai Alkitab, di dalam ayat yang ke-31 dikatakan mencelikkan kehadiran Yesus. Artinya pikiran mereka terbuka. Tek. Oh, ada Yesus di tengah-tengah kita. Itu murid-muridnya itu yang lagi berjalan, ada Yesus, tapi nggak tahu itu ada Yesus. Ya. Nah, sama dengan saudara dan saya. Walaupun di dalam roh saudara ada Roh Kudus, saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan saudara, bagaimana emosi saudara? Ya, emosi itu akan kelihatan tuh, sinar matanya, ya, kulit wajahnya, ya, jalannya, kepalanya, ya, saudara, itu kelihatan, ya. Itu coba saudara di sini, keyakinan sesuai Alkitab itu mencelikkan kehadiran Yesus. Pikiran kita kebuka, oh ada Yesus. Ya, oke. Ayat 31. Ini di dalam Lukas 24 ayat 31. Ini adalah cara Tuhan Yesus mengembalikan keyakinan dengan tindakan. Terbukalah matanya, terbukalah pikirannya. Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka. Oh, ini sudah dibaca? Ya. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Matanya terbuka, artinya pikirannya kebuka. Dulu pikirannya ketutup sama masalah. Walaupun keyakinannya itu ada. Kenapa saya bilang dia punya keyakinan? Dia murid Yesus.
Dia tahu, saudara-saudara, ya, Yesus itu kayak apa. Tetapi karena ada masalah Yesus disalibkan dan sampai 3 hari juga nggak bangkit. Murid-muridnya sudah, ibu-ibu sudah nengok ke sana nggak ada apa-apa. Dan kemudian saudara, murid-murid yang pria, saudara-saudara juga bilang, kubur kosong. Langsung apa yang dibuat saudara? Dia juga jadi tertunduk, sedih, emosinya negatif. Oke, ya. Nah, sekarang saudara, ada Yesus di dalammu? Amin. 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 Ya, kalau amin berarti pikiran saudara sudah terbuka. Saya cek satu lagi, balik ke tadi. Coba saudara berhenti ketik dulu, lihat saya, ya kan? Saya mau bertanya tadi, saudara sudah kebuka pikiran saudara, ya, Yesus hadir di dalam hati, ya kan? Ya. Kemudian coba lihat saya. Ya. Yang kedua, hati saudara berkobar-kobar. Udah berkobar-kobar belum? Amin. Belum. Iya enggak, yuk saya kirim ke sana dulu. Ya kan? Ya, saya kirim. Ya kan? Ya kan? Kalau roh saudara berkobar-kobar, saudara-saudara, itu menunjukkan pikiran saudara sudah terbuka, enggak ketutup masalah. Ya. Itu saudara, hati yang berkobar-kobar. Coba kita lihat ayat 32. Ya. Kata mereka, Lukas 24 ayat yang ke-32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Kalau saudara membaca Alkitab itu hatimu menyala-nyala enggak? Nyala-nyala. Oh, haleluya. Tak kirim. Loh, ini jangan buat guyon, ini serius. Ya kan? Untuk ngecek, ya saudara, siapa yang menyala-nyala, saya kirim. Nah, ya kan? Jadi jangan asal jawab, ya kan? Tapi bagus juga sih untuk bagian surah huri. Beriman dulu. Hah? Beriman dulu. Oh, beriman, ya iman itu. Percaya telah menerima. Ya, percaya menerima itu saya kirim. Ya kan? Percaya telah menerima itu keyakinan kita, ya saudara. Tapi seringkali kalau ada masalah, pikiran kita ketutup. Ya, keyakinannya jadi ketutup. Pikiran kita itu matanya istilahnya tertutup, maka nggak kelihatan lagi keyakinan kita. Keyakinan kita hilang. Ya, bukan hilang sebenarnya, tertutup oleh pikiran karena masalah. Jadi saudara-saudara, ya, kalau saudara itu coba lihat cara Tuhan Yesus untuk menyelesaikan orang-orang yang emosinya negatif. Ibu mertua Tuhan Yesus. Ibu mertua Tuhan Yesus tuh, wah, dia keyakinannya kuat pasti. Karena apa? Mantunya itu murid Tuhan Yesus. Mantunya Petrus itu selalu ngomong Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, mencelekkan mata orang buta, membuat orang timpang dapat berjalan kembali. Saudara-saudara, tapi pas kebetulan ibu mertua dari Petrus itu sakit demam. Ya, saudara-saudara, jadi kemudian keyakinannya itu tertutup. Ya, pikirannya tertutup. Jadi keyakinannya tertutup. Nah, coba saudara kan gini kan, saudara yakin, percaya telah menerima. Tapi kemudian kalau ada masalah, keyakinannya ketutup kan oleh pikiran, betul? Nah, jadi saudara, bagaimanapun keyakinan itu penting. Kalau saudara punya sikap hidup sehari-hari, yaitu keyakinan yang benar sesuai Alkitab, saudara-saudara, itu sebetulnya itu lebih mudah, saudara, ketutupnya untuk membukanya itu gampang. Gimana cara membukanya?
Tuhan Yesus cuma jamah loh. Jamah itu apa? Jamah, saudara. Tahu jamah? Pegang tangannya ibu mertua Tuhan Yesus. Langsung dia sadar. Ibu mertua Petrus. Ya, saya bilang apa tadi? Tuhan Yesus. Oh, ibu mertua dari Petrus ya. Dia langsung sadar. Set. Oh iya, Yesus penyembuh. Yesus hadir. Ya. Jadi saudara, beda halnya kalau saudara itu hidup sehari-harinya sikap pikiran sehari-hari atau sikap hidup sehari-hari itu tidak berkeyakinan seperti Alkitab. Oh, itu mesti dijelaskan ya, sama seperti waktu saya mendoakan orang yang itu telinganya meleleh darah. Saudara, dia belum kenal Yesus. Dia menurut dokter dia adalah kanker. Saudara, sehingga darahnya itu meleleh terus. Nah, saudara-saudara, saya harus jelaskan dulu siapa Yesus, apa pekerjaannya, ya. Jadi panjang. Tapi saudara-saudara, kalau orang itu sudah punya keyakinan yang benar, ya, akan hidupnya sesuai dengan Alkitab, itu cuma dipegang aja sembuh. Contoh, perwira Kapernaum, ya, perwira Kapernaum, hambanya itu lumpuh, saudara-saudara, dan dia sakit sekali, ya, sangat sakit. Dia, saudara, karena dia selalu melihat Tuhan Yesus itu kayak apa. Jadi waktu dia punya masalah, saudara-saudara, dia datang kepada Yesus. Tuhan, katakan saja sepatah kata, hambaku itu akan sembuh. Ya kan? Nah, saudara-saudara, kemudian Tuhan Yesus cuma ngomongnya, mancingnya cuma sedikit kata-kata. Oke, aku akan ke rumahmu. Tapi karena perwira Kapernaum itu punya kebiasaan di dalam pikirannya, perilaku dalam pikirannya sehari-hari, bahwa dia suka tunduk dengan atasannya dan bawahannya suka tunduk sama dia. Jadi dia bilang begini, Tuhan, kamu kan raja di atas segala raja. Ya, omong aja, pasti semua nurut. Ya. Jadi saudara, pentingnya kita punya kehidupan sehari-hari yang berkeyakinan, yang menjadi kebiasaan sikap hidup kita sehari-hari nurut sama Tuhan. Itulah yang namanya keyakinan. Ya. Kalau saudara punya kebiasaan nurut begitu, saudara-saudara, itu Tuhan cuma ngomong, saya mau datang ke rumahmu aja, langsung bilang, enggak usah datang Tuhan, ngomong aja. Ya. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Jadilah menurut imanmu. Ya. Jadi saudara-saudara, seringkali kita sudah punya keyakinan, tapi suka ketutup sama masalah dalam pikiran, sehingga keyakinan kita nggak kelihatan. Ya. Atau saudara, yang paling repot, saudara punya kebiasaan hidup sehari-hari, yaitu keyakinan yang tidak sesuai Alkitab. Saudara-saudara, mungkin saudara perlu kasih ludahnya Tuhan Yesus dicampur sama apa itu? Tanah dulu. Habis itu diusap, serap. Dah, sono kamu, bersihkan mata kamu, ya kan? Nah, nggak perlu begitu, ya kan? Jadi pentingnya kita punya kehidupan sehari-hari. Ya, pentingnya kita punya kehidupan sehari-hari sesuai Alkitab. Kehidupan sehari-hari sesuai Alkitab itu namanya keyakinan. Ya, pengetahuan dalam pikiran atau keyakinan kita. Ya, keyakinan adalah sikap hidup kita sehari-hari. Ya, sikap hidup sehari-hari kita adalah apa yang kita tahu dalam pikiran kita. Ya, jadi saudara-saudara, kalau saudara, ya, jadi di sini katakan, nah, supaya saudara bisa supaya saudara bisa terbuka mata saudara. Jadi waktu saudara dengar firman Tuhan ini, saudara itu kalau benar loh ya,
Bukankah hati kita berkobar-kobar? Lah, saudara dengar gini berkobar-kobar atau enggak? Kalau enggak, ya itu pikiranmu masih tertutup. Ya. Saya ini kan pernah jadi orang muda juga. Saya dulu kalau pendeta saya khotbah, saudara-saudara, langsung hati saya berkobar-kobar. Saya langsung itu ke rumah-rumah orang sakit. Ya, saya itu waktu itu naik sepeda. Saya itu berkata sama Tuhan, Tuhan, tunjukkan saya mesti belok ke rumah yang mana. Ya. Jadi saya tatap orang-orang yang rumahnya enggak saya kenal, saudara-saudara. Oh, kalau dulu saya kan di Blora, saudara-saudara. Oh, Cim, ya misalnya, sakit apa? Ya, saya sakit ini, gitu saudara-saudara. Mau percaya sama Yesus enggak, ya kan? Ya, saya udah percaya Yesus, ya kan? Saya ajak berdoa, ya. Kemudian saya tiap hari saudara, jadi kalau saya dengar khotbah, itu roh saya berkobar-kobar, ya, roh saya, ya, dan pikiran saya juga menyala-nyala. Saya tiap hari, karena saya dengar itu, saya tiap hari doa pagi, ya kan, doa pagi saudara, saya tiap hari, karena saya menyala-nyala. Dengar firman Tuhan itu saya menyala-nyala. Baca firman Tuhan itu saya menyala-nyala. Nah kalau sudah menyala-nyala saudara, itu artinya pikiran saudara betul-betul kebuka. Tapi kalau cuma ngerti, itu cuma pikiran. Tapi saudara mesti rohnya menyala-nyala. Ini bukan omongan saya kan, Alkitab yang ngomong loh ya. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi kalau saudara baca Alkitab itu mestinya berkobar-kobar. Kalau doa juga menyala-nyala, ya kan? Supaya apa saudara? Saudara-saudara, musuh kita itu iblis. Ya, lawanlah iblis musuh kita. Terus lawanlah iblis itu musuh kita. Dia jalan sini sana. Dia. Oh, ini guru sekolah minggu kemana ini? Oh. Iblis itu. Ya, coba nyanyi. 1, 2, 3. Iblis itu musuh kita. Dia sehingga. Ya udah, ya. Kata ini. Udah. Ya, oke. Ternyata saudara juga nggak bisa, ya kan? Oke. Jadi iblis itu seperti singa yang meraung, ingin melulur. Oh, melulur siapa? Ah, ini lupa juga Alkitabnya ini. Melulur kita. Ya, iblis itu ingin melulur, menarik kita dari kerajaan Allah untuk masuk kembali kepada kerajaan iblis. Ya. Jadi saudara, mestinya saudara kalau dengar firman Tuhan, saudara kalau ada orang berdoa, hati saudara kayak apa? Mestinya saudara rohnya menyala-nyala. Nah kalau enggak begitu pikiranmu belum terbuka. Maka itu setiap masalah membuat engkau terpuruk. Ya. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan itu membuat roh kita menyala-nyala. Begitu menyala-nyala, saudara-saudara, pikiran saudara jadi terbuka. Coba balik ke yang awal lagi. Ya, jadi kalau ada masalah itu membutakan pikiran kita sehingga kita tidak sadar akan kehadiran Yesus. Oke? Yang kedua, saudara-saudara, tapi kalau kita yakin sesuai Alkitab, ya, itu mencelikkan pikiran kita akan kehadiran Tuhan. Oh, mencelikkan. Itu kalau saudara, ya, kalau itu saudara punya keyakinan. Buktinya apa? Yang di bawahnya hati saudara berkobar. Ya, jadi saudara-saudara nanti di rumah
saudara baca sendiri. Ya, saya nanti lewat WA, saya share di BC. Ya, saudara bisa baca. Intinya di situ. Ya, intinya di situ, saudara-saudara. Coba saudara lihat dulu, coba sekilas. Next, ya, next. Ya. Coba saudara, saya akan singkat saja. Jadi orang kalau punya masalah itu pasti diperbincangkan. Betul nggak saudara? Ya. Saudara ribut sama rumah tangga kan pasti ngomong ke orang lain. Ya kan? Ya, itu pasti diperbincangkan. Masalah yang diperbincangkan. Next. Ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ayat 14. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Dia mempercakapkan segala sesuatu yang terjadi. Ini masalah. Masalah yang diperbincangkan. Next. Dalam masalah kita, Yesus hadir. Next. Ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Ya, saudara-saudara, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus tetap tinggal di dalam kita, apapun masalahmu. Hanya sayangnya enggak yakin ya. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Bareng jalan, saudara. Oke, next. Masalah itu membutakan kehadiran Yesus. Pikirannya dia, karena ada masalah, pikirannya itu membutakan. Ya, pikirannya itu enggak membuat dia sadar akan keyakinannya tadi. Ya, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ada Yesus tapi enggak kenal. Persis kan kayak kita. Ada masalah kelabakan. Karena apa? Enggak menyadari. Karena apa? Ada masalah. Oke, next. Yesus bertanya, apa masalahmu? Ya, ini lihat saudara. Ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Emosinya negatif, mukanya muram ya. Apakah masalahmu? Ya, Tuhan Yesus itu selalu menanyakan, saudara, apa masalahmu? Kalau saudara dan saya, saudara-saudara punya masalah, saudara-saudara atau teman lain punya masalah atau dirimu punya masalah, saudara ceritakan kepada Tuhan ya. Atau orang lain punya masalah, tanya, kamu punya masalah apa ya. Itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Maha tahu. Tapi kok kenapa kok tanya? Apa yang kamu percakapkan? Bisa nolong saya bantu? Praski? Saudara-saudara, Tuhan itu dia menggunakan teknik konseling. Walaupun sudah tahu, dia nanya, masalahmu opo? Gitu ya. Jadi kalau misalnya saudara tanya kepada orang lain, kamu punya masalah apa? Bukan berarti yang nanya itu nggak ngerti. Ngerti. Karena dia menggunakan karunia-karunia Roh Kudus. Ya, jadi tapi etikanya ya, dia itu ngecek karunia-karunia Roh Kudus. Saudara-saudara, karunia Roh Kudus itu kan harus dites, dicek, diuji. Ya, itu dari pikiran sendiri atau dari Roh Kudus. Ya, jadi nggak boleh langsung nembak. Di samping itu, jangan melukai orang lain. Ya, tanya masalahmu apa. Kalau dia mau ngaku, pasti selesai. Tapi kalau nggak mau ngaku, ya ditanggung terus, ya kan? Oke, next. Kleopas mengungkapkan masalahnya. Ya, satu, Kleopas kemudian mulai cerita mengungkapkan masalahnya. Ayo, next. Apa yang dikatakan Kleopas? Aduh, orang ini keterlaluan. Kamu ini dari mana sih? Masa kejadian besar di Yerusalem nggak ketahuan? Seluruh Israel tahu itu. Apalagi kalau kamu dari Yerusalem. Ada seorang, dia adalah nabi, dia adalah Mesias. Dia disalibkan. Karena dia bilang,
Akulah raja orang Yehuda. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ? Pada hari-hari belakangan ini, next. Nah, Yesus itu, dia itu konselor yang baik. Dia nanya, apa itu? Yang kamu ceritakan itu apa itu? Kan? Yesus bertanya, apakah itu? Next. Katanya kepada mereka, apakah itu? Ayo next. Kleopas mengungkapkan masalahnya. Dia mulai katakan nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan bangsa-bangsa. Next. Ya. Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia mulai ceritakan, Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Next. Kemudian Kleopas mulai mengungkapkan masalahnya. Yang ketiga, mati disalib, harapkan bebaskan Israel. Next. Ayat 20, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Ya, sudah disalibkan. Pemimpin, imam, dan pemimpin bangsa Yahudi telah menyerahkan Yesus dan dihukum mati dan disalibkan. Next. Kemudian ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari. Ini masalahnya, saudara. Sejak semuanya itu terjadi. Contohnya begini. Dulu saudara punya orang tua yang diharapkan untuk membiayai saudara sekolah. Tahu-tahu orang tua saudara meninggal. Hopeless enggak? Nah, itu maksudnya. Ini persis. Dia itu ditentukan oleh Tuhan sebagai Mesias, pembebas bagi Israel. Tapi tahu-tahu dihukum mati. Oke, next. Kleopas mengungkapkan masalahnya yang keempat. Karena perempuan-perempuan melihat kubur kosong dan malaikat menyatakan Yesus bangkit. Oke, next. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Next. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Sementara saudara begini, roh saudara berkobar-kobar enggak? Kalau enggak ya udah. Itu namanya pikirannya belum terbuka. Ya, oke, next. Kleopas mengungkapkan masalahnya. Ya, soal murid-muridnya, yaitu murid-murid laki-laki. Tadi kan perempuan, sekarang laki-laki. Ayat 24, dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Benar kubur kosong. Ya, benar katanya hidup. Tapi murid-murid Tuhan Yesus yang laki-laki, dia tidak menemukan. Ya. Beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia, Yesus, tidak mereka lihat. Dilihat oleh murid-muridnya. Oke, next. Ya, ini mengenakan bagaimana Tuhan Yesus mengembalikan keyakinan dengan mereka. Ya, saudara nanti bisa lihat di Efesus 4 ayat 17. Next. Di sini ayat 25. Lukas 24 ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Wah, ini mulai Tuhan Yesus tadi tanya masalahnya. Sekarang Tuhan Yesus mulai menyelesaikan keyakinannya. Dia bilang apa? Hai kamu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi. Ya. Ini kata-kata ini nusuk.
ya saudara-saudara. Tapi nggak buka-buka pikiran. Next. Ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Mestinya ini nusuk lagi nih. Ya kan? Ya, ini dalam rangka buka pikiran. Terus, next. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, tentang Yesus, tentang Mesias tadi yang dibilang mati. Dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ya, jadi mulai dijelasin semua sama Tuhan Yesus. Oke, next. Nah, ini untuk meyakinkan itu dengan kata-kata yang pertama. Yang kedua itu dengan tindakan. Tindakannya seperti apa? Coba lihat next. Dia tindakannya itu seolah-olah meneruskan perjalanan. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju yaitu Emmaus. Lalu berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya mereka. Seolah-olah mau lurus aja. Tuhan Yesus pura-pura. Ya. Oke. Lihat saudara. Tapi dua orang murid Tuhan Yesus, salah satunya namanya Kleopas tadi mendesak, ayo tinggal dong. Jangan terus aja. Oke, next. Tetapi mereka sangat mendesaknya katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ya. Suruh tinggal saudara di situ. Oke, next. Nah, ini mengembalikan keyakinan dengan tindakan yang ketiga. Ya, baru matanya terbuka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, lalu mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ini dengan tindakan saudara. Tadi yang kedua tindakan untuk lurus, sekarang tindakan untuk memecahkan roti. Kenapa saat memecah-mecahkan roti matanya terbuka? Itu kebiasaan Tuhan Yesus, ya, dan merupakan kebiasaannya dia. Jadi itu keyakinannya dia diingatkan kembali, pikirannya dibukakan kembali supaya melihat keyakinannya dia yang sudah pernah ada. Next. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ya, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara kita harus tahu mengenai apa saudara? Next 32. Hati yang berkobar-kobar tadi. Silakan terus. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Saudara mendengar firman Tuhan. Hatimu berkobar-kobar? Amin. Silahkan daftar, saya kirim. Loh iya kan? Ya daftar. Yang daftar siapa? Ya dicatat ya. Kalina bagian pencatatan. Ya nanti ya. Saudara ngadepin setan itu gampang. Ya. Apa yang menjadi keyakinanmu? Ya. Kalau setan itu ekspresi itu paling gampang. Ya. Kecuali setannya itu ngerasuk tapi dia tidak dia masih sadar gitu orangnya. Jadi saudara apain dia yang kesinggung. Ya, jadi dia setannya dibalik tersinggungannya orang tadi. Lah itu agak susah. Jiwanya dibetulin, setannya diusir, ya kan? Ya kan? Kalau ini kan si orangnya sudah percaya Yesus. Jadi setannya tinggal ngusir, ya kan? Saya pernah itu waktu di Kelapa Gading. Ya, ada yang namanya sekolah internasional. Dia itu rame betul-betul. Kemudian saudara-saudara didapati itu di meja terima tamunya itu ada apa? Ada benda-benda yang mencurigakan. Habis itu saudara-saudara itu sepi, orang datang gak jadi. Orang datang udah daftar tapi gak jadi. Orang daftar gak jadi. Akhirnya
salah satu kepala sekolahnya itu kan dari playgroup sampai SMA, saudara. Itu akhirnya dia minta tolong ya ke saya ya. Kemudian kita datang ke situ. Ya udah, kita kalau setan gampang, saudara. Dulu farm saya juga ada setannya. Ya. Itu farm saya itu kan panjang, saudara. Panjangnya itu 125 meter 2 tingkat. Itu ada 3 kandang. Bola balik itu udah berapa ukurannya ya kan? Nah, saya kalau ke sana itu bisa tengah malam, saudara. Jadi nggak ada orang, ya kan? Jadi kadang-kadang berasanya kayak di belakang saya, begitu. Ya kan? Kayak ada belakang. Saya tengok nggak ada. Wah, ini setan kurang ajar ini ya kan? Ya udah, kita harus bertindak dengan iman. Nah, maka itu saudara yakin akan apa yang dikatakan Tuhan? Amin. Apakah roh saudara menyala-nyala? Amin. Siap daftar ya. Saya akan jadwal. Ya, saya datang belakangan saja. Pasukan yang jalan dulu. Oke, mari kita bangkit berdiri. Ada kuasa di dalam darah Yesus.